Pernah nggak sih kamu ngelihat sesuatu yang begitu luar biasa sampai kamu mikir, wah ini nggak mungkin kebetulan deh. Nah, kali ini kita akan coba selami sebuah konsep yang dalam banget, yaitu tanda-tanda Allah. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Di tengah semua kesibukan kita, di mana sih kita bisa benar-benar nemuin bukti kebesaran Tuhan itu? Apa kita harus cari ke tempat yang jauh-jauh? Atau jangan-jangan jawabannya ada di deket banget sama kita? Jadi konsep inti yang kita bahas ini adalah tanda-tanda Allah. Atau kalau dalam Al-Quran, istilahnya itu ayat-ayat Allah. Ini tuh bukan cuma soal keajaiban yang spektakuler aja ya, tapi segala sesuatu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang nunjukin kalau dia itu ada dan maha kuasa. Yuk, kita mulai dari skala yang paling megah. Coba kita arahkan pandangan kita ke atas, ke alam semesta yang luasnya tak terbatas itu, buat nemuin jejak pertama dari tanda-tanda ini. Coba deh bayangin, keteraturan planet-planet yang ngorbit tanpa henti, gak pernah tabrakan, pergantian siang dan malam yang presisi banget, setiap hari, sampai siklus hujan yang bisa numbuhin kehidupan dari tanah yang tadinya kering. Ini semua, masa iya sih cuma kebetulan? Ini kan kayak sebuah simfoni yang agung, tanda yang jelas banget buat mereka yang mau mikir. Ayat ini tuh benar-benar ngerangkum semuanya. Keteraturan alam semesta ini bukan sekedar pemandangan biasa loh. Ini tuh semacam undangan buat kita merenung, sebuah pesan yang ditujukan langsung buat orang yang berakal. Setelah kita ngelihat kebesaran di alam semesta, mungkin kita mikir, wah ini udah puncaknya nih. Tapi, gimana kalau ternyata tanda yang jauh lebih dekat dan jauh lebih personal itu justru bukan di luar sana? Betul, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Yuk, sekarang kita geser fokus kita. Dari yang tadinya pakai teleskop, sekarang kita coba pakai cermin. Sekarang, kita coba zoom in, masuk ke sebuah dunia mikro yang sama sekali nggak kalah menakjubkan, yaitu diri kita sendiri. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dari cuma setetes cairan, kita bisa jadi manusia yang kompleks banget. Kita punya akal buat menganalisis, punya hati buat ngerasain cinta dan sedih, dan punya ruh yang jadi misteri terbesar kehidupan. Tiap detak jantung, tiap tarikan napas, itu semua adalah tanda. Pertanyaan di ayat ini rasanya ngena banget ya. Seolah-olah Tuhan lagi nanya langsung ke kita, "Hei, aku udah taruh tanda-tanda kebesaranku di dalam diri kamu sendiri loh. Masa sih kamu masih belum juga memperhatiin?" Oke, dari alam semesta, terus ke dalam diri kita, sekarang kita zoom in lagi lebih dekat lagi, ke level yang paling kita rasakan, kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanda-tanda kayak gini nih yang sering banget kita lewatin gitu aja. Rezeki yang datang pas kita lagi butuh-butuhnya. Kesulitan yang pas kita lewatin ternyata bikin kita jadi lebih kuat. Atau pertolongan yang tiba-tiba aja muncul entah dari mana. Ini semua tuh pesan-pesan kecil di tengah rutinitas kita. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Peristiwa-peristiwa tadi bukan sekedar rangkaian kebetulan yang acak. Kalau kita coba lihat dari perspektif ini, semua itu adalah sinyal, semacam panggilan halus untuk mengingat dan kembali lagi kepadanya. Biar kita lebih paham lagi, yuk kita lihat sebuah cerita yang sederhana tapi pesannya kuat banget. Cerita tentang gimana sebuah musibah justru bisa jadi sebuah tanda kebaikan. Ceritanya tentang seorang petani yang udah kerja keras banget di sawahnya berharap panennya bakal melimpah. Tapi ya takdir punya rencana yang lain. Coba bayangin deh gimana putus asanya dia. Banjir datang dan nyapu bersih semua hasil kerja kerasnya. Dari sudut pandang dia waktu itu ya, udah, ini akhir dari segalanya. Bencana total. Nah, disinilah letak pelajarannya yang super menarik. Apa yang tadinya kelihatan kayak kehancuran total, ternyata malah membawa sesuatu yang baru. Banjir itu nggak cuma mengambil, tapi ternyata juga memberi. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Musim tanam berikutnya, hasil panennya bukan cuma kembali normal, tapi jadi 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Bencana yang menimpanya itu ternyata adalah sebuah persiapan. Kesadaran si petani inilah yang jadi inti dari seluruh ceritanya. Ini gambaran pergeseran cara pandang, dari melihat musibah sebagai hukuman, menjadi melihatnya sebagai tanda kasih sayang yang mungkin tersembunyi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa punya cara pandang kayak petani tadi? Gimana cara kita merespon tanda-tanda ini dengan benar? Jawabannya ada pada melihat dengan mata hati. Ini ada 4 langkah praktisnya. Pertama, berpikir atau tafakur. Ambil waktu sejenak, coba renungkan apa sih makna di balik kejadian ini. Kedua, bersyukur. Latih hati kita buat berterima kasih, baik pas lagi lapang maupun sempit.
Ketiga, beriman dan taat, yakin sepenuhnya kalau ada rencana yang lebih besar yang sedang berjalan. Dan terakhir, ambil pelajaran. Jadikan setiap pengalaman, bahkan yang pahit sekalipun, sebagai guru terbaik buat kita. Dan sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pesan ini. Mungkin kita terlalu sering mencari tanda-tanda yang spektakuler, yang heboh, padahal tanda-tanda itu hadir setiap hari. Dalam bentuk ujian kesabaran, rezeki yang gak terduga, dan momen-momen kecil lainnya yang kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya adalah bisikan langsung darinya. Jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membuka mata hati kita untuk melihatnya?